selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Rencana Ayu membuat akte kelahiran untuk putrinya akhirnya terjawab sudah dari penjelasan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kota Depok Suhadi yang dikonfirmasi awak media di kantornya. Abdul Rojak, ayah Ayu Ting Ting, telah datang ke kantornya 2 hari lalu untuk mengambil formulir persyaratan pembuatan akte kelahiran. Namun Suhadi belum bisa memastikan kapan tepatnya Ayu akan membuat akte kelahiran untuk putri yang baru dilahirkannya. Lantas benarkah kabar Ayu yang tak ingin mencantumkan nama Enji sebagai ayah dari bayinya melanggar aturan yang berlaku? Ayu Ting Ting kemarin bapaknya kesini Pak Rojak, tapi hanya minta formulir persyaratan. Tapi setelah itu belum kesini lagi. Yang namanya persyaratan kan bukan hak kita ya, pengadilan agama. Yang penting yang disyaratkan oleh kami di sini yaitu, contohnya Ayu Ting Ting tidak melampirkan surat nikah. Seandainya gitu, walaupun udah punya suami itu hak beliau gitu ya. Itu hanya diproses dengan anak ibu saja. Enggak, kalau Ayu Ting Ting tidak melampirkan kita enggak ini, yang penting syarat itu adalah melampirkan surat nikah yang terdaftar pada kantor urusan agama dan itu dilegalisir. Kalau tidak melampirkan itu ya anak ibu, ayahnya nggak dicantumkan. Jadi nggak ada bin itu nggak ada ya, bin ibunya saja, bin Ayu Ting Ting. Gak usah mikirin akte anak saya, akte emas aja anaknya diurusin. Jangan mikirin akte anak saya. Ya terserah, ya itu urusan saya nanti. Peluang Ayu untuk tidak mencantumkan nama Enji sebagai ayah dari bayinya ternyata sangat terbuka lebar. Selain tak menyalahi persyaratan pembuatan akte yang ditetapkan pemerintah, rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Islam bidang perkawinan juga memungkinkan Ayu untuk melakukan hal itu. Ya, mengenai anaknya Ayu Ting Ting, kalau melihat dari peraturan perundang-undangan di dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Nah, apabila ada anak yang dibuahkan di luar perkawinan yang sah, dilahirkannya di dalam perkawinan yang sah, itu memang menurut saya tidak ada kewajiban bagi ibu yang bersangkutan untuk mencantumkan nama ayah biologisnya. Saya memutuskan hubungannya seperti apa dulu, mutusin hubungan sama bapak yang gimana dulu. Ya, bapak yang baik, gak mungkin saya putusin lah hubungannya. Tetapi apa yang sebenarnya telah dilakukan Enji terhadap Ayu yang membuat Ayu dan keluarganya merasa begitu tersakiti hingga memisahkan anak dan ayah kandungnya? Dan apa pula dampak psikologis yang akan ditanggung si anak ke depannya jika nama ayah tak dicantumkan dalam akte kelahirannya? Hampir saya lihat dari semua kasus perempuan yang tidak mengizinkan si anak bertemu dengan ayah biologisnya adalah karena kasus-kasus seperti ini. Misalnya ada perselingkuhan, ada domestic violence, ada kekerasan gitu ya, ada KDRT dan sebagainya di dalam hubungan ini sehingga tidak diizinkan. Apakah akan berpengaruh secara psikologis? Iya, pasti akan berpengaruh gitu ya. Beda kan orang yang dibesarkan dengan orang tua yang lengkap dengan sama orang tua tunggal. Atau beda, yang lebih beda lagi menurut saya secara psikologis adalah anak yang dibesarkan dengan orang tua yang bahagia sama yang tidak bahagia. Ada juga anak kan yang tumbuh karena gini, orang tua lengkap apakah udah pasti dia baik-baik aja? Belum tentu. Kalau berantem melulu gitu ya, atau terlalu keras orang tuanya, atau malah terlalu bebas gitu, kan pasti dampak psikologisnya lebih besar dibandingkan orang tua tunggal yang konsisten dalam ini ya, membesarkan anaknya dan bahagia sebagai individu. Membuat saya sih lebih baik begitu. Kubur aja, orang nggak pantas dikenang, kubur aja. Terlepas dari apapun faktor pemicunya, yang jelas kebencian Ayu terhadap Enji memang sudah tak terbendung lagi. Ayu yang merasa begitu tersakiti, tampaknya ingin menghapus semua jejak Enji dalam kehidupannya dan juga kehidupan anaknya di kemudian hari.
Ayu pun siap menanggung resiko apapun dari keputusannya untuk menjadi orang tua tunggal dari putrinya. Benarkah karena sibuk mencari nafkah untuk sang anak, Ayu pun menyerahkan perawatan anaknya pada kedua orang tuanya? Ayu sudah menikmati sebagai seorang ibu berarti dalam arti mungkin di rumah selalu seperti apa sih kenikmatan seorang ibu Yu? Enak lah, capek kayak gini kan, bete gitu kan, pulang ke rumah udah ada anak, bercanda sama anak gitu. Terus kalau walaupun anak suka begadang gitu, kita ikut begadang gitu, capeknya beda gitu, capeknya tuh kita nikmatin gitu, karena kan ikutin perkembangannya si kecil juga kan, gitu. Seru lah. Oh iyalah, kalau saya kayak gitu, kecuali mandiin ibu saya gitu. Kalau mandiin saya belum berani, belum bisa. Kenapa nih? Masih takut karena memang badannya masih Takut, masih ringkih ya, kalau ringkih takut. Emang gak ada miripnya, mirip emaknya, gak ada mirip-mirip dia lagi dong. Abdul Rojak dan Umi Kalsum yang rela turun tangan membantu Ayu mengurus buah hatinya ternyata juga setuju dengan keputusan Ayu yang telah menutup pintu hatinya rapat-rapat untuk Angie. Lantas kenapa pula semalam kediaman Ayu didatangi oleh Ustadz? Apakah kedatangan Ustadz muda tersebut ada kaitannya dengan konflik rumah tangga Ayu dan Angie? Enggak, jadi saya mampir aja pulang acara, ajak istri apa anak. Iya. Udah mampir aja. Oh, mampir aja. Iya. Dia udah nggak penting ya, nggak usah putus nggak usah basa-basi. Nggak usah, kan udah udah bilang. Penting, ya. Udah bilang kalau dia mau bicara atau gimana berpikir dua kali dulu, apa yang dia lakuin sama anak ibu. Itu aja, bisa gak bertanggung jawabin sama ibu sama ayah. Saya dengar itu sih sebenarnya ya kecewa banget ya. Saya sampai dibilang nggak mau ketemu sama orang kayak saya yang nggak penting sebenarnya sih. Ya ampun, kok bisa kayak gitu sejauh itu sih gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, balik lagi ya, mungkin udah jalannya seperti ini, kita hanya bisa ngejalanin. Mungkin di balik ini juga ada hikmahnya.